Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baru saja saya dihubungi oleh seorang ibu yang dari angkatan 248. Saya pikir, pertanyaannya juga tidak jauh dari pertanyaan dari Pak Harto. Jadi saya pikir itu saling, menguatkan dan saling, menjelaskan. Beliau bertanya antara HNP. HNP itu apa sih? HNP adalah biasanya saraf kejepit pada tulang belakang. Dan, dia bertanya dengan saya sudah 2 hari ini mungkin selama 1 bulan ini, tapi 2 hari ini yang paling paling menyakitkan HNP saya, sehingga saya bahkan bernafas pun saya sesak napas dan saya sakit sekali. Pak Eko tolong, berikan penjelasan saya kenapa HNP terjadi dan apa itu HNP dan bagaimana cara kita menyembuhkannya? Apa hubungannya dengan pH? Ya, baik Bapak Ibu, saya akan, perlihatkan beberapa gambar yang mudah-mudahan Bapak Ibu akan, lebih jelas mengenai HNP. Ini adalah gambar mengenai tulang belakang. Saya tidak, jelaskan detail, tapi kira-kira HNP itu adalah masalah-masalah pada ruas tulang belakang, seperti ini, ya. Ini kalau saya akan ambil dulu, bentar yang ini ya, ini. Nah, apa hubungannya pH dengan tulang? Hubungannya pH dengan tulang. Pada manusia normal, pada orang-orang yang, pH-nya normal, eee, komposisi kimia tubuhnya normal, maka akan terjadi seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, di mana Bapak bisa lihat kursor ini, lihat kursornya ya, saya nggak bisa besarkan. Ini di antara setiap tulang belakang, antara ruas-ruas tulang belakang, itu ada bantalan, bantalannya kayak karet. Nah, tetapi untuk pada orang-orang yang mulai sakit, dia akan mulai rusak dia. Degenerate disc ya. Kemudian mulai ada tanda-tanda karena bagian dari saraf itu mulai keluar. Kemudian hernia tulang. Tetapi dari semua masalah penipisan tulang, penipisan cairan sinovial ini, bantalan ini, orang-orang yang mengalami HNP itu adalah yang dari mulai sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang normal yang pH-nya rendah itu seperti ini. Jadi ternyata orang-orang yang bisa mempertahankan pH-nya di sekitar 7,35, dia tidak akan pernah mengalami HNP. Tapi kenapa kalau andai kata pH-nya rendah, salah satu masalah yang berhubungan pH itu berhubungan dengan HNP atau saraf tulang belakang itu. Apakah tulang belakangnya mau putus atau sarafnya mau eh, terinfeksi? Enggak, dia akan seperti ini, kejepit dia. Karena kenapa? Begitu pH turun, maka material-material ini yang rata-rata adalah bersifat basa, kalsium dan karbonat, itu akan diambil untuk segera menyuplai darah untuk menaikkan pH. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka akan mulai degenerate disc. Bapak Ibu bisa bayangkan, materi-materi ini, bagian pada tubuh ini akan berkurang pelan-pelan. Dan akhirnya makin tipis seperti ini. Thinning disc, makin tipis, dan saraf Bapak Ibu, kalau andai kata yang tadinya panjang, terus kemudian kejepit antar tulang, timbullah HNP. Timbullah HNP. Dan kemudian itu menyakitkan sekali. Anda bergerak, dan HNP, walaupun yang kejepit di saraf belakang, sakitnya itu sampai ke tangan, ke kaki, ke paha, karena itu berhubungan dengan daerah tanggung jawab wilayah itu.
Ya, kalau misalnya di lumbar kan ada cervical itu leher, tulang belakang leher ya. Kemudian ada lumbar, punggung, sampai kosik, kosik. Dan Anda bisa bayangkan kalau andai kata terjadi pengurangan pH terus-menerus, maka materi yang pertama kali adalah cairan sinovial yang menjadi bantalan ini. Ini akan berkurang pelan-pelan. Makanya Bapak Ibu harus senantiasa pH-nya dipertahankan. Orang-orang yang makin lansia, ternyata mereka tidak menyadari kalau andai kata pH mereka itu menurun. Karena pH menurun, maka sinovialnya juga akan mulai berkurang. Karena dikurangi dengan sistem homeostasis kita tadi. Sistem homeostasis keseimbangan itu kalau andai kata ada yang kurang di komposisi darah, pasti ada yang korban, pasti. Dan biasanya datang dari tulang. Apakah dari sinovialnya atau bahkan tulangnya. Kalau jadi antara seperti kasus osteoporosis sama osteoartritis itu berbeda. Kalau osteoporosis itu tulangnya yang sudah diambil. Kalau osteoartritis itu yang diambil adalah tengahnya sendi, sinovialnya, cairan sinovial. Jadi tulang antar tulang ada jadi ketemu langsung. Makanya orang-orang yang osteoartritis dia akan mengalami gesekan antar tulang, sakit sekali kalau berjalan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau andai kata itu terjadi juga pada tulang punggung yang seharusnya saling berbantalan, ada bantalan kayak karetnya gitu, tapi ternyata dia dikurangi oleh sistem homeostasis kita karena pH kita rendah, maka kita akan mengalami HNP. Pernah dengar mengenai ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis adalah di mana hampir semua sendinya tidak ada bantal lagi. Jadi bergerak pun sakit, bergerak sedikit pun sakit. Orang mengatakannya sebagai apa ya? Manusia bambu. Saya sudah pernah upload satu videonya mengenai salah seorang saudara kita, orang pendeta yang sakit di sini karena ankylosing spondylitis. Nah, caranya adalah untuk menyembuhkannya menaikkan pH-nya dan menambah protein. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi kalau andai kata bicara mengenai diabetes, efeknya banyak sekali. Begitu diabetes menurunkan pH, maka tulang Anda akan jadi taruhannya. Jadi pH turun, maka tulang jadi taruhannya. Maka perbaikilah pH kita. Dengan pH yang lebih terjaga, maka tulang Anda akan aman sampai hari tua. Nah, pikir demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa kebijakan baru mengenai bagaimana tubuh kita bekerja. Terima kasih Bu Niken. Saya serahkan acaranya ke Bu Niken dan Pak Partono Hadi.